Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli, yang dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahasa Inggris, ya, khususnya tenses. Ya. Tenses ini menjadi salah satu materi yang sering sekali rekan-rekan susah memahaminya. Oke, buat rekan-rekan ya, hanya dalam 5 menit ya, insya Allah Anda akan paham semua tenses di dalam bahasa Inggris. Karena pada dasarnya tenses itu hanya ada dua ya rekan-rekan, gampang kan? Mari kita buktikan. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe, like, share, dan komen channel ini. Dan bagi yang belum, silahkan untuk segera subscribe dan like, sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan dengan materi-materi bahasa Inggris terupdate yang akan saya sajikan di video channel Guru Peduli ini. Oke rekan-rekan, mari langsung kita masuk ke pembahasan kita. Ini adalah tenses. Apa sih artinya tenses itu? Tenses itu adalah a form of a verb that is used to show when an action happens. Atau tenses itu adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan kapan sesuatu itu terjadi. Oke, mari langsung kita bahas ya. Pada dasarnya, tenses itu hanya ada dua. Yang pertama adalah present tense, yang ditandai ya atau yang struktur kalimatnya adalah subject plus kata kerja pertama. Yang kedua adalah past tense, yang struktur kalimatnya adalah subject plus kata kerja kedua. Mari kita lihat contoh di present tense ini ya. Oke, contohnya adalah he lives in London. Ya, kata kerja pertama, oke, untuk subjek he, kata kerja live itu ditambah dengan s ya, he lives in London. Oke, atau I live in London. Ingat ya rekan-rekan, bagaimana cara menggunakan kata kerja pertama. Kata kerja pertama itu tergantung pada subjeknya. Kalau subjeknya adalah he, she, dan it, maka kata kerja pertama itu ditambah kata kerja dasar ditambah dengan s atau es, tergantung dari huruf terakhir ya atau bunyi dalam kata kerja tersebut. Misalnya begini, she lives in London. Live ini berakhiran di huruf s, maka berakhiran di huruf e ya. Jadi kita tinggal tambah s-nya saja. He lives in London. Tidak perlu lagi ditambah dengan es. Hanya menambahkan s saja. Oke. Yang kedua, contoh lain, he goes to school. Ya, goes ini kata kerja ini berakhir di vokal o, go. Maka kita tambah dengan es. He goes to school. Jelas ya rekan-rekan, ini adalah kata kerja pertama. Ya, kata kerja pertama itu berubah sesuai dengan subjeknya. Kalau subjeknya adalah I, you, we, they, atau plural nouns yang lain, maka kita tidak usah menambahkan s atau es, tinggal I go, I do, you go, I live, we live, they go. Atau misalnya students go to school every Monday to Friday misalnya ya. Jadi tidak usah tambah s di sini kalau pluralnya itu atau kata bendanya itu adalah plural nouns atau kata benda plural atau jamak ya. Oke, jelas. Oke, ini tadi present tense ya. Kemudian past tense. Past tense itu struktur kalimatnya adalah subjek plus kata kerja kedua. Mari kita lihat contohnya ya. Kita tinggal ubah saja lives, dan live ini menjadi kata kerja kedua. Kalau kata kerja kedua itu selalu sama ya. Dia ditambah dengan d atau ed tergantung dengan huruf terakhir dari kata kerja tersebut. Misalnya he lived in London atau I lived in London. Ya, jadi pada dasarnya tenses itu hanya ada dua. Yang pertama adalah present tense, yang kedua adalah past tense. Nah, masing-masing tense ini memiliki aspek. Aspek yang pertama adalah continuous atau aspek progresif. Aspek continuous atau aspek progresif itu ditandai atau formulasinya adalah menggunakan to be plus verb a. Ya. Oke, kemudian
aspek kedua adalah aspek perfektif yang konstruksi kata kerjanya adalah have plus verb 3 ya. Kemudian yang aspek yang ketiga adalah future. Future itu kata kerjanya will ya. Kemudian diikuti oleh verb base, kata kerja dasar. Ingat, bedanya antara verb base dengan verb one itu adalah kalau verb one untuk subjek tertentu dia ditambah dengan s atau es kata kerjanya. Tetapi kalau verb base itu ya dasar tidak berubah sama sekali. Kalau present tense memiliki 3 aspek, berarti past tense juga memiliki 3 aspek. Yang pertama continuous atau progresif, yang kedua perfective, dan yang ketiga adalah future. Jelas ya rekan-rekan? Nah, kalau Anda membuat kalimat di dalam present tense tanpa menyertakan salah satu aspek ini disebut simple present tense. Begitu juga past tense, kalau tidak menyertakan salah satu aspek di sini, ya, itu disebut simple past tense. Kenapa simple? Karena dia tidak menggunakan salah satu pun aspek yang ini. Oke, jadi satu itu kita sebut simple present tense, ya. Contohnya, he lives in London. Oke. Kemudian mari kita jabarkan satu per satu ya. Yang berikutnya adalah 1A atau present continuous atau present progressive. Ingat, continuous atau progressive itu ditandai dengan to be ya. Kata kerjanya dia harus be kalau continuous. Nah, be untuk kata kerja pertama ya itu ada is, ada am, ada are. Betul kan? Tetapi untuk subjek he ya itu berarti kita menggunakan is. To be dari he adalah is. He is living in London now. Ini 1A. Kemudian berikutnya 1B. 1B kita sebut apa? Present perfect tense. Oke. Present perfect tense 1B ya. Dan aspek perfektif itu ditandai dengan to have plus kata kerja ketiga. Nah, have ini kita ubah karena dia present. Have ini kita taruh di sini kata kerja pertama untuk have. Untuk subjek s adalah has ya, menjadi he has lived in London for, nah, kita lihat ya, misalnya 3 years. Oke, berikutnya 1C ya. Kata kerja pertama untuk aspek future will itu tetap will ya, berarti he will live in London ya. Jelaskan rekan-rekan, ini present tense dengan 3 aspek ini. Nah, aspek ini bisa dikombinasikan, tapi harus dari yang di bawahnya ya, tidak boleh dari atas. Misalnya 1AB nggak boleh, yang boleh adalah 1BA atau 1CA atau 1CB kemudian 1CBA. Mari kita bahas satu-satu. Sekarang adalah 1BA. 1BA itu apa? 1BA itu adalah present perfect progressive atau present perfect continuous. Ingat, present perfect ditandai dengan apa? Have. Berarti kalau subjeknya he ya, kata kerja pertama dari have untuk subjek he adalah has ya. Berarti he has, be ini berubah menjadi kata kerja ketiga setelah masuk ke sini. Berarti he has been living, tetap verbnya ing ya. He has been living in London for 5 years misalnya. Oke. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya hanya akan membahas formnya atau bagaimana cara atau bentuk kata-kata tersebut ya. Saya belum akan bahas tentang bagaimana cara menggunakannya. Nanti dalam video-video berikutnya saya akan bahas satu persatu how to use present simple present tense, how to use present continuous, how to use present perfect ya. Semuanya akan saya bahas. Makanya rekan-rekan jangan lupa untuk subscribe ya, biar tidak ketinggalan dengan informasi atau materi-materi yang menarik lainnya. Oke, berikutnya 1PA sudah, sekarang 1CA. Berarti kalau 1CA adalah present future continuous. Oke,
present future continuous tense, ya tinggal ini aja ditambahkan continuous itu apa? Will ya, berarti he will. Continuousnya be-nya verb base, berarti he will be living ya. He will be living in London. Oke. Berikutnya adalah ini 1CA sudah ya. Sekarang 1CB. 1CB kita lihat present, future, perfective. Ya. Ya, future itu dengan will, kemudian perfect itu dengan have. Langsung saya taruh di sini. Will, have-nya taruh sini, will have. Kemudian baru live-nya berubah menjadi kata kerja ketiga karena kata dasarnya tadi live ya. Oke. Jadi kalimat menjadi he will have lived in London. Oke. Berikutnya yang terakhir ya adalah 1CPA atau present future perfect continuous. Oke. Berarti he will have been. B-nya berubah menjadi kata kerja ketiga ya karena dia masuk ke sini. Kemudian living-nya tetap he will have been living in London. Jelaskan rekan-rekan semuanya, gampang. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 dari satu tense, present tense, kalau kita jabarkan menjadi 8. Berarti kalau dua tense dia akan menjadi 16. Begitu ya kan? Oke. Oke. Jadi rekan-rekan, past tense ini juga sama dengan present tense. Dia bisa menggunakan aspek-aspek yang ada di sini ya. Oke. Nah, cara mengubah simple present tense, present continuous, present perfective, dan lain sebagainya ini semuanya menjadi simple past tense, past continuous, past perfective, past future, dan sebagainya itu gampang ya. Tinggal ganti saja kata kerja yang bercetak kuning ini ya, atau ubah saja the yellow printed verbs here into verb to. Jadi lives menjadi lived, di sini tadi sudah. Kemudian is. Kata kerja kedua atau past tense dari is adalah was. Berarti he was living in London now. Present perfect, he has lived. Berarti menjadi he had lived kalau past tense. Oke, mari kita lihat halaman berikutnya ya rekan-rekan. Cara mengubahnya. Nah, ini ada simple present tense tadi yang sudah kita bahas. Nah, kalau kita mengubah menjadi past tense, tinggal begini. Simple past tense. Change the verb lives into verb to. Menjadi he lived in London. Nah, yang perlu kalian rubah adalah yang bercetak kuning saja ya. Past continuous berarti he was living in London. Living-nya tidak berubah yang bercetak biru ya. Oke. Kemudian he has lived in London for past tense-nya menjadi he had lived in London for misalnya. Oke. Kemudian present future ya menjadi past future, tinggal change saja kata kerjanya will ini menjadi would ya. Begitu juga seterusnya to be a past perfect continuous ya. Kemudian to see a past future continuous, kemudian to see be past future perfect tense, and the last one to see be a past future perfect continuous. What you need to change is only the finite verb. Nanti akan saya jelaskan apa itu yang disebut dengan finite verbs. Yang bercetak kuning ini adalah finite verbs, sementara yang bercetak biru ini adalah non-finite verb. Ya. Oke rekan-rekan, tidak sampai 5 menit ya rekan-rekan sudah bisa mengubah atau membuat kalimat di dalam 16 tenses ini dengan sangat mudah. Easy kan? Oke? Ya. Mari kita lanjutkan ke hal-hal yang rekan-rekan perlu ketahui ya. Yang pertama, pengertian tenses. Tenses itu adalah a form of a verb that is used to show when an action happens. Bentuk kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan kapan suatu aktivitas atau kegiatan atau kejadian itu terjadi. Ya, misalnya kalau
I teach English, kata kerja pertama, kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja pertama. Ini berarti yang pertama ini present, ini adalah present. Kalau been tadi apa? Been itu adalah aspek future, berarti present continuous. Been ini kan aslinya to be, ya. Jadi dia present, dan have itu milik aspek perfective. Jadi present perfect continuous, ya. Oke, to be plus verb ing ini kan milik aspek continuous tadi, ya. Studied verb to berarti simple past tense. You will be, oke, ya. Will kata kerja pertama berarti present future, karena ya be-nya ini bukan be dalam aspek progresif karena dia tidak diikutin oleh verb ing di sini, ya. Oke, berikutnya aspek. Apa sih artinya aspek? Aspek itu ada 3, ya. Ada aspek progresif yang selalu ditandai dengan to be plus verb ing. Progresif itu artinya keberlangsungan atau sedang berlangsung, ya. Oke, jadi ini adalah jadi aspek itu adalah sifat dari kejadian suatu kata kerja, ya. Apakah itu muncul pada permulaannya, durasinya, kelengkapannya atau selesainya, kemudian pengulangan, without reference to its position in time, tanpa merujuk kepada posisinya di dalam waktu, ya. Jadi progresif itu berarti berlangsung di masa lalu atau berlangsung sekarang atau berlangsung di akan datang, bisa jadi, oke. Kemudian perfective itu adalah completion, ya. Perfective itu adalah completion, selesai, ya. Sudah selesai, selesainya kapan itu di sini perfective, ya. Future itu aspek yang akan datang, ya. Oke. Aspek akan datang. Oke, begitu, ya. Seperti tadi semuanya sudah saya jelaskan. Jadi aspek itu ada 3 yang menunjukkan sifat dari berlangsungnya kata kerja yang berhubungan dengan permulaan, durasi, kelengkapan atau selesainya, pengulangan, dan tapi tanpa merujuk kepada waktu, ya. Oke. Berikutnya, ya, saya akan menjelaskan finite verb dan non-finite verb. Seperti yang sudah saya bilang di bagian pertama tadi, ya, di muka tadi. Ini ada yang bercetak kuning ini berubah. Misalnya, he is living in London now. Saya ubah subjek kami jadi they, berarti they are living in Jakarta now, atau ya, they are living in London now. I am living in London now. Ini semuanya is, am, are ini adalah kata kerja pertama, tapi dia berubah karena subjeknya. Dan dia juga berubah karena past tenses-nya. Ini kan berubah karena subjeknya, ya. Oke. Ini juga berubah karena subjeknya dan tense-nya. Makanya finite verb adalah kata kerja yang dipengaruhi oleh tense dan atau subjek. Biasanya posisinya langsung setelah subjek. Sementara non-finite verb adalah kata kerja yang tidak dipengaruhi oleh subjek atau tenses. Oke, jadi yang berubah ketika Anda merubah 8 tenses yang tergolong present tense menjadi 8 tenses yang ada di past tense, itu tinggal ubah finite verb-nya saja. Tidak perlu non-finite verb-nya. Mudah kan, rekan-rekan? Oke, jadi ini contoh yang disebut finite verb. Misalnya ini, ya. He has been living in London. Kalau kita ubah menjadi past perfect continuous, menjadi he had been living in London. Hanya ini saja, has dan had-nya saja yang berubah, ya. Nah, been living yang tidak berubah. Ini namanya dipengaruhi oleh tenses karena dari present menjadi past tense. Oke, jelas, ya. Kalau misalnya berubah karena subjek, ya, tadi kan finite verb itu berubah karena dipengaruhi oleh tenses dan subjeknya. Nah, ini kalau misalnya saya ganti dengan subjeknya you, berarti you have been living in London, gitu, ya. Ini berubah. Ya, oke, ini namanya finite verb. Nah, misalnya present future perfect tense, he will have lived in London for, misalnya past future perfect tense-nya, he would have lived in London. Misalnya, ini artinya kalimat ini belum lengkap, ya. Ini hanya basic-nya saja. Oke.
Yang berubah hanya finite verb-nya saja karena tenses-nya ya. Karena ini present future diubah menjadi past future menjadi he-would. Begitu juga contoh one CBA dan two CBA yang berubah hanya will menjadi would saja, sementara non-finite-nya have been living, they don't change. So, the blue printed verbs are called non-finite verbs, while the yellow printed verbs are called finite verbs. Jelas rekan-rekan semuanya ya, semoga bermanfaat. Salam GP, salam sukses selalu. Thanks for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in the next video, guys.